Bapak Ibu, izin kami mencoba memberikan tips dalam mengisi LK 1.3 yang akan Bapak Ibu isi dalam hari ke-10 ya di tahap identifikasi masalah khususnya di penentuan penyebab masalah. Nah, Bapak Ibu dalam mengisi LK 1.3 di sini mungkin ada yang merasa bingung. Ada 3 kolom. Yang pertama hasil eksplorasi penyebab masalah. Nah itu dari mana? Itu dapat diambil atau di copy paste dari LK 1.2 kolom kedua. Jadi Bapak Ibu tinggal masukkan saja. Nanti kita coba berikan contoh. Kemudian akar penyebab masalah itu adalah pilih penyebab yang menjadi akar dari penyebab lainnya atau penyebab yang memang dapat menimbulkan munculnya penyebab yang lain sehingga masalah tersebut muncul. Dan kemudian analisis akar penyebab. Nah, di sini alasannya kenapa akar penyebab masalah yang saudara atau Bapak Ibu pilih itu disebutkan atau dimaksud sebagai akar penyebab dari masalah. Nah, bagaimana cara mengisinya? Yang pertama di sini contoh isi LK 1.3 kolom pertama. Nah, ini kan sudah ada ya. Ini contoh Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kan berbeda-beda kemarin, masalahnya berbeda, kemudian eksplorasi penyebabnya juga berbeda. Jadi Bapak Ibu kita fokus ke LK 1.2 kolom yang kedua yaitu hasil eksplorasi penyebab masalah. Nah, misalkan di sini masalahnya adalah motivasi belajar peserta didik masih rendah. Bapak Ibu sudah mencari dari kajian literatur, di sini contohnya Hafid, kemudian hasil wawancara terhadap guru, kepada sekolah, kepala sekolah ya, kemudian kepada pengawas dan juga terhadap pakar. Di sini kalau kita hitung ada 11, 15, 19 sampai 22 penyebab masalah dari motivasi belajar peserta didik yang masih rendah. Nah, Bapak dan Ibu amati, sebelum menuangkan ke LK 1.3 penentuan penyebab masalah kolom yang pertama, amati dengan teliti. Nah, di sini kalau ada penyebab yang memang maksudnya atau maknanya sama, maka cukup dituliskan satu saja. Sehingga tadi dari 22 ya penyebab, di sini kita bisa ringkas menjadi 13 penyebab saja. Nah, itu kan mudah ya. Di luar Ibu tinggal mengamati dari sekian penyebab yang sudah dieksplorasi, tuangkan dalam LK 1.3 kolom yang pertama hasil eksplorasi penyebab masalahnya seperti contoh yang muncul di layar Bapak Ibu. Ya, nah di kolom yang kedua dan ketiga, Bapak dan Ibu itu sangat mudah. Bapak dan Ibu hanya menentukan akar penyebab masalahnya yang mana dari 13 penyebab yang sudah Ibu pilih tadi. Misalkan dari nomor 1 sampai nomor 13 yang menyebabkan motivasi belajar itu, penyebab yang paling dominan adalah yang strategi atau metode atau model yang dipilih oleh guru belum tepat. Atau bisa juga ditambahkan kreativitas guru dalam merancang pembelajaran belum maksimal. Media pembelajaran yang digunakan belum menarik. Nah, itu boleh lebih dari satu. Atau hanya satu juga silakan saja, tapi benar-benar penyebab yang menjadi akar munculnya masalah tersebut atau dapat diartikan eh, penyebab strategi, metode, model yang dipilih oleh guru belum tepat. Nah, itu dapat menyebabkan minat siswa menjadi rendah, manfaat materi bagi siswa jadi belum maksimal. Kemudian juga penyampaian materi jadi monoton, materi sulit dipahami, kemudian belum diimplementasikannya sistem reward dan sebagainya. Nah, kemudian pastikan juga Bapak dan Ibu semua akar penyebab masalah ini berkaitan dengan tugas Bapak dan Ibu sebagai seorang guru. Artinya seperti sarana dan prasarana memang berkaitan, namun lebih tepat nanti solusinya kan ke pengadaan yang berperan adalah pihak sekolah. Nah, jadi pilih di sini satu, akar penyebab masalah itu adalah penyebab yang menyebabkan munculnya penyebab yang lain atau yang paling dominan menimbulkan masalah yang sudah Bapak Ibu identifikasi.
Kemudian setelah itu ke kolom yang ketiga, analisis akar penyebab masalah. Bapak Ibu, itu sangat mudah sekali. Hanya membuat kalimat deskriptif seperti yang muncul ya Bapak Ibu. Contohnya, berdasarkan hasil diskusi dan analisis, ditentukan bahwa akar penyebab masalahnya yaitu adalah strategi, metode, atau model yang dipilih oleh guru belum tepat. Strategi, metode, model yang dipilih oleh guru belum tepat akan ikut berkontribusi untuk mempengaruhi faktor penyebab masalah yang lainnya. Strategi, metode, model yang dipilih oleh guru sudah tepat akan mampu meningkatkan motivasi siswa, perhatian siswa, memudahkan penguasaan materi bagi siswa, dan lain-lain. Nah, itu kan sederhana sekali untuk mengisi LK 1.3 ini. Jadi Bapak Ibu tidak usah bingung, tidak usah panik. Nah, semoga video sederhana ini dapat membantu Bapak Ibu dalam mengisi LK 1.3. Nah, ini baru contoh dalam satu poin atau satu masalah. Nah, kalau Bapak Ibu ada lebih dari satu masalah, maka isi akar penyebab masalahnya itu ya sesuai dengan hasil eksplorasi penyebab masalah dari masing-masing masalah yang Bapak Ibu sudah identifikasi. Analisisnya juga sama, begitu ya. Jadi bukan hanya mengisi satu saja. Ini hanya contoh yang semoga dapat memberikan gambaran kepada Bapak Ibu untuk mengisi poin-poin selanjutnya, ya, atau nomor-nomor berikutnya. Nah, nanti akan lebih jelas. Bapak Ibu berdiskusi bersama dosen, bersama guru pamong, dan juga bersama teman sejawat di kelas secara asinkronus atau juga secara sinkronus. Terima kasih. Semoga ini memberikan gambaran ya dalam pengisian LK 1.3.